Teman-teman asal omong, selamat berjumpa kembali. Kali ini asal omong akan bicara tentang Menteri Toksit. Ya, ini judul yang telah disiapkan oleh asal omong adalah Jokowi dan Gibran dapat saja menjadi toksit bagi Presiden Prabowo. Menteri andalan Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, atau yang lebih dikenal dengan sebutan LBP atau Opung Luhut, mengingatkan Prabowo untuk hati-hati dengan orang yang toksit. Toksit artinya beracun, yaitu udah pastilah ya, racun yang mematikan. Pernyataan itu disampaikan oleh Opung Luhut di tengah Prabowo sedang sibuk menyusun tim kabinetnya. Dalam suasana seperti itu, Opung Luhut mewanti-wanti Prabowo agar hati-hati dengan orang yang toksit. Ini peringatan yang tidak main-main dari seorang Opung Luhut. Jelas bahwa Opung Luhut mengharapkan para menteri yang akan membantu Prabowo adalah orang-orang yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan, di atas kepentingan pribadi, dan di atas kepentingan partai politik, dan juga kepentingan bisnis. Biasanya, orang yang menjadi menteri kabinet berasal dari dua kelompok. Nah, kita mencoba membagi kelompok ini menjadi dua. Kelompok pertama adalah kelompok yang berasal dari partai politik, itu sudah tentu ya. Dan kelompok kedua adalah kelompok yang profesional tentunya. Pertanyaan kita adalah, apakah para menteri yang berasal dari partai politik memiliki visi kebangsaan? Nah, ini pertanyaan yang serius teman-teman ya. Dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lihat belakangan ini. Nih ya. Nah, sekali lagi biar lebih jelas ya. Pertanyaan kita adalah, apakah para menteri yang berasal dari partai politik memiliki visi kebangsaan? Sangat sulit bagi kita untuk meyakini bahwa para menteri yang berasal dari partai politik adalah figur-figur yang memiliki visi kebangsaan. Sulit bagi kita untuk tidak mencurigai bahwa figur-figur yang berasal dari partai politik akan menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kepentingan partai politik yang mengusung mereka. Secara kritis kita dapat mengatakan bahwa partai politik kita bukan kumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan kebangsaan. Secara organisatoris, kita dapat menduga bahwa para elit partai yang menguasai partai adalah para oligarki yang menguasai partai. Biasanya, kelompok inilah yang memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap partai. Kebijakan partai politik lebih mencerminkan kepentingan bisnis atau kepentingan ekonomi mereka. Mereka dapat mempengaruhi sikap fraksi di DPR.
Sikap fraksi di DPR akan mendukung kebijakan pemerintah kalau kebijakan pemerintah menguntungkan kelompok oligarki partai. Namun kalau kebijakan pemerintah tidak menguntungkan oligarki partai, maka mereka akan mempengaruhi fraksi di DPR untuk menolaknya. Sikap fraksi di DPR dalam konteks pertama-tama demi kepentingan bangsa dan negara, melainkan kepentingan kelompok oligarki. Kalaupun sikap DPR menguntungkan bangsa dan negara, hal itu hanya kebetulan saja bahwa kepentingan bangsa dan negara sejalan dengan kepentingan oligarki partai itu sendiri. Kesesuaian itu tidak berbasis pada sikap kenegarawanan para legislator. Oligarki partai juga tidak hanya mempengaruhi para legislator di DPR. Mereka dapat saja menjadi salah seorang yang dipilih untuk menjadi Menteri Kabinet Prabowo. Jika seorang menteri menjadi bagian dari kelompok oligarki ini, maka sulit kita mengharapkan kebijakan-kebijakan politik ekonomi yang mereka keluarkan akan berbasis pada kepentingan bangsa dan negara. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan mereka akan cenderung mencerminkan kepentingan kelompok oligarki, kebijakan impor, kebijakan pengelolaan sumber daya alam, dan berbagai kebijakan pembangunan lainnya dapat menjadi arena bagi realisasi kepentingan para oligarki. Kelompok-kelompok itulah yang mungkin dapat kita duga sebagai toksik yang diwanti-wanti oleh Opung Luhut. Opung Luhut bercerita pengalamannya sebagai Menko Marves. Opung membagi pengalamannya bahwa ketika ia ditunjuk menjadi Menko Marves, banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya yang tidak berbasis pada kepentingan bangsa dan negara. Kebijakan-kebijakan itu justru merugikan bangsa dan negara. Oleh karena itu, kepada Presiden, Opung mengusulkan supaya orang-orang itu harus diganti. Sebab kalau tidak diganti, maka visi pembangunan pemerintah tidak akan berjalan. Kelompok oligarki yang berasal dari partai politik dan kita duga sebagai golongan toksik itu bisa berasal dari lingkungan koalisi Prabowo Subianto Gibran itu sendiri. Kelompok toksik itu bisa berasal dari Partai Gerindra, bisa juga berasal dari Partai Demokrat, bisa juga Partai Amanat Nasional, dan bisa juga berasal dari Partai Golkar atau partai-partai koalisi lain yang tidak lolos parliamentary threshold. Namun mereka memiliki jatah kursi untuk menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Prabowo dan Gibran. Mereka telah berjuang memenangkan Prabowo Gibran. Oleh karena itu, berhak mendapatkan upah. Siapa yang bekerja, dia berhak memperoleh upah. Kira-kira seperti itu. Para menteri yang akan menjadi pembantu Prabowo di kabinet tentu saja merupakan elit-elit partai. Seperti yang sudah disinggung di atas. Semua elit partai politik kita adalah kumpulan para oligarki yang memanfaatkan partai politik sebagai instrumen untuk merealisasikan
kepentingan-kepentingan oligarki mereka. Subjek dari kebijakan-kebijakan mereka bisa jadi adalah kepentingan oligarki. Kepentingan bangsa dan negara dalam hal ini hanya menjadi objek dari kebijakan mereka. Objek yang dapat dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan mereka. Sekarang kita bicara tentang kelompok yang kedua. Kelompok kedua yang akan menjadi menteri bisa berasal dari kalangan profesional. Namun, apakah para profesional ini dapat membantu pemerintahan Prabowo secara profesional? Patut juga dipertanyakan. Oleh karena mereka tidak memiliki basis politik, maka posisi mereka rentan untuk dipersoalkan oleh para oligarki dari partai politik. Kalau para profesional ini mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kepentingan oligarki partai, bisa jadi mereka dapat diganti di tengah jalan. Para toksit yang akan meracuni atau mengganggu visi kebangsaan dari Prabowo nanti tidak hanya berasal dari kalangan oligarki partai politik. Toksit yang mengganggu dan meracuni pemerintahan Prabowo bisa juga berasal dari wakil presiden, yakni Gibran Rakabuming Raka. Gejala toksit itu sudah ada. Sebut saja sebagai misal, Gibran mengatakan akan sowan kepada para elit atau tokoh bangsa untuk mendapat masukan, ya sekali lagi untuk mendapat masukan bagi penyusunan kabinet. Padahal semua kita tahu kabinet adalah hak prerogatif presiden. Gejala Gibran akan menjadi toksit bagi Prabowo juga adalah diskursus yang ada pada masyarakat yang menunjukkan gejala untuk mengatakan yes bagi Prabowo, tapi no untuk Gibran. Secara hukum, Gibran sah menjadi wakil presiden. Namun moralitas sosial akan terus mempersoalkannya bahwa ia adalah anak haram konstitusi. Ia menjadi wakil presiden tidak melalui proses yang normal, melainkan proses karbitan. Gejala ini dapat saja berkembang menjadi menurunnya kepercayaan publik bagi pemerintahan Prabowo. Jika kepercayaan itu terus menurun, maka pembangkangan publik bisa saja dapat terjadi. Selain Gibran, tokoh toksit itu bisa saja Jokowi itu sendiri. Gejala itu juga dapat kita lihat dari opini-opini publik bahwa halangan bagi PDIP untuk mendukung Prabowo adalah karena Jokowi. Jokowi dalam konteks ini adalah toksit bagi stabilitas pemerintahan Prabowo. Tidak sulit bagi PDIP untuk bertemu Prabowo dan mendukung pemerintahannya, namun ada Jokowi di lingkungan Prabowo. Ini persoalan baru, ya. Oleh karena itu, maka kita mengharapkan Prabowo untuk bijaksana dalam menentukan para pembantunya nanti. Jangan sampai ia akan memilih para pembantu yang memiliki masalah hukum. Para pembantu yang mengutamakan kepentingan partai. Para pembantu yang mengutamakan kepentingan oligarki. Tapi tak apalah ya. Kita tunggu dan kita berharap Prabowo dapat memilih para pembantu yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan kelompok. Selain bijaksana memilih para menteri
Prabowo juga harus dapat menjaga jarak dari Jokowi. Prabowo harus memiliki rasa percaya diri bahwa yang menjadi presiden dan memiliki hak prerogatif adalah dirinya dan bukan Jokowi. Jangan sampai publik menilai bahwa Prabowo adalah boneka dari Jokowi. Nah, teman-teman, semoga ulasan kali ini ya berkenan kepada teman-teman semua. Jadi bisa jadi Jokowi dan Gibran adalah toksit itu sendiri. Sampai jumpa.